Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam dunia bahasa, kata-kata tidak hanya sekedar simbol. Mereka membawa makna yang kompleks, termasuk peranggapan dan tindak tutur. Video ini akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang konsep-konsep dari peranggapan dan tindak tutur. Tindak tutur atau dalam bahasa Inggris disebut speech act adalah konsep dalam linguistik yang mengacu pada aksi yang dilakukan melalui ucapan. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan tertentu. Tindakan ini bisa berupa permintaan, tawaran, janji, pertanyaan, dan lain sebagainya. Secara umum, tindak tutur dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi merupakan bagian dari pragmatik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Nah, ketiga konsep ini digunakan untuk menganalisis makna di balik sebuah ujaran. Dengan memahami ketiga hal ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Nah, lokusi sendiri adalah sebuah tindakan mengucapkan kata-kata dengan struktur gramatikal yang benar. Sederhananya, lokusi adalah sebuah tindakan menyampaikan informasi ataupun tuturan. Contohnya, ketika kita mengucapkan sebuah kalimat, "Cuaca hari ini sangat panas." Kalimat tersebut menyampaikan fakta bahwa cuaca pada hari ini sedang panas. Selanjutnya, ilokusi adalah tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui ucapannya. Ini adalah maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Contohnya, ketika kita mengucapkan cuaca hari ini sangat panas. Nah, maksud dari penutur mungkin ingin mengajak teman untuk mencari tempat teduh atau agar diberikan air dingin dan kipas. Selanjutnya, perlokusi. Perlokusi adalah efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh ucapan terhadap pendengar. Ini adalah respon atau tindakan yang dilakukan oleh pendengar sebagai akibat dari ucapan tersebut. Contohnya, ketika kita mengucapkan cuaca hari ini sangat panas. Nah, ketika mendengar kalimat tersebut, pendengar akan memberikan kipas ataupun menawarkan air dingin. Tindakan ini adalah sebagai bentuk respon bahwa pendengar memahami maksud dari lawan bicaranya. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis tindak tutur. Jadi, tindak tutur dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tindak tutur asertif, kemudian yang kedua direktif, yang ketiga komisif, yang keempat ekspresif, dan yang kelima deklaratif. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau menyatakan suatu keyakinan yang dianggap benar oleh pembicara. Ini seperti kita memberikan sebuah pernyataan atau laporan tentang suatu hal. Selanjutnya, tindak tutur direktif ialah tindak tutur yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ini adalah bentuk permintaan, perintah, ataupun saran. Selanjutnya, tindak tutur komisif yang bertujuan untuk berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Ini seperti membuat janji ataupun sumpah. Kemudian, tindak tutur ekspresif. Tindak tutur yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan ataupun sikap pembicara. Ini seperti mengekspresikan emosi, perasaan, ataupun penilaian. Yang terakhir adalah tindak tutur deklaratif, yaitu tindak tutur yang bertujuan untuk mengubah status ataupun kondisi sesuatu melalui ucapan. Ini seperti mengucapkan sumpah, menyatakan perang, atau menunjuk seseorang pada suatu jabatan. Selanjutnya kita masuk pada bagian peranggapan. Peranggapan dalam pragmatik merujuk pada asumsi atau keyakinan yang mendasari sebuah ujaran. Sederhananya, ini adalah hal-hal yang dianggap sudah diketahui atau disepakati bersama oleh pembicara dan pendengar sebelum sebuah kalimat diucapkan. Peranggapan ini tidak secara implisit dinyatakan, namun tersirat dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, Andi berhenti merokok. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis peranggapan.
peranggapan. Yang pertama, peranggapan eksistensial, yaitu mengasumsikan keberadaan suatu entitas. Sebagai contoh, ibu saya sedang sakit, yaitu mengasumsikan keberadaan seorang ibu. Kemudian yang kedua, peranggapan faktual, yaitu mengasumsikan kebenaran suatu fakta. Contohnya, Andi menyesal telah berbohong. Nah, pada kalimat tersebut mengasumsikan bahwa Andi memang berbohong. Yang ketiga adalah peranggapan temporal, yaitu mengasumsikan urutan waktu atau peristiwa. Contohnya, sebelum pergi ia makan dulu. Nah, pada kalimat tersebut mengasumsikan ada dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Kemudian yang keempat, peranggapan kausal, yaitu mengasumsikan hubungan sebab akibat. Contohnya, dia sakit karena kedinginan. Nah, pada kalimat tersebut mengasumsikan ada hubungan sebab akibat antara kedinginan dan sakit.